Timnas Indonesia akan melawan Jepang di tanggal 24 Januari 2024 untuk laga terakhir babak grup Piala Asia 2023. Di pertandingan kedua, Indonesia dapat meraih kemenangan melawan Vietnam dengan skor 1-0 melewati gol penalti yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam Bahar. Gila, senang banget gue Indonesia akhirnya bisa menang ya lawan rival Asia Tenggara kita Vietnam dengan menurut gue performance yang sangat solid dan bagus banget lah overall. Dengan skor 1-0 kemarin itu merupakan pertama kalinya sejak Shin Tae-yong mengambil alih timnas Indonesia bisa akhirnya menang lawan Vietnam, dimana terakhir kita menang lawan mereka tuh tahun 2016 ya. Jadi udah 6 tahun lebih timnas senior kita tuh udah nggak menang lawan Vietnam. Tapi when it matters, di Piala Asia, ajang terbesar sepak bola Asia gitu, kita yang menang, dan ini yang paling penting lah. Biarlah mereka bisa menang pas kita AFF atau apalah, tapi yang penting di Piala Asia kita yang menang lawan Vietnam. Menurut gue ini efek timnas Vietnam ganti pelatih, dimana sebelumnya mereka dilatih oleh Park Hang-seo, bisa dibilang dia kryptonite STY ya, dan musuh berat juga. Dulu saat mereka dilatih oleh dia, style of play beda dibandingin sama pelatihnya sekarang, yaitu Philippe Troussier. Dulu mereka mainnya lebih direct, lebih bercondong kepada counter pressing, dan sebenarnya similar ya, mirip-mirip sama apa yang STY mau implementasi kepada timnas Indonesia. Tapi sejak awal 2023 mereka pelatihnya diganti, dan si Troussier ini nih kekeh mau Vietnam mainnya lebih possession based dan main dari bawah. Menurut gue untung sih pelatih mereka udah ganti, udah bukan Park Hang-seo lagi, karena dulu tuh setiap kali lawan Vietnam gue bener-bener ngeri banget ya, dan udah expecting Vietnam tuh mainnya pressing terus gitu, serem lah pokoknya. Dan mungkin gue juga udah trauma ya, karena kita udah lama banget gak menang lawan Vietnam. Tapi kemana ada cerita yang berbeda ya, dan gue seneng banget cara ngeliat timnas main, especially terutama babak pertama, dimana kita benar-benar bisa mengontrol permainan dan sangat dominan lah kita. Kelihatan pemain Indonesia juga udah lebih kompos dibandingin pas pertandingan pertama lawan Irak. Mungkin karena udah pada lebih tenang juga ya, karena ini bukan pertandingan pertama, dan pemainnya juga udah lebih settled in gitu. Di starting 11 pas lawan Vietnam, saya melakukan 2 perubahan, yaitu dimana Rizky Ridho dan Big Elks Alkan Bagot memulai pertandingan dari bangku cadangan, diganti oleh Egy dan Sandy Walsh. Dan Sandy Walsh ini, wow, what a player this guy is ya. Di pertandingan kemarin lawan Vietnam, Sandy dapat menunjukkan kualitasnya lah, dan bisa menunjukkan juga kepada STY kenapa dia mungkin deserve to start more matches gitu. Menurut gue, dia salah satu pemain yang paling bagus pas kemarin lawan Vietnam, dan bener-bener tuh udah kayak Sergio Ramos so mainnya. Ini pemain yang bermain sebagai regular starter ya di klubnya di Top Flight Belgium, dan bener-bener kemarin tuh dia menunjukkan kelasnya dan senioritas dia sebagai pemain. Bener-bener solid banget di belakang ya. Pham Tuan Hai tuh gak bisa ngapa-ngapain dikantongin sama dia. Pokoknya jangan ada yang mempertanyakan lah pemain-pemain keturunan kita lah, karena at the end of the day mereka yang memilih untuk bermain buat Garuda dari dada, dan kemarin tuh mereka membuktikan bahwa mereka kualitas itu emang di atas gitu. Sama kemarin juga Jordi Amat, Justin Hubner, pokoknya our entire backline tuh solid banget, bagus banget mainnya, beneran mati-matian. Sampai Jordi aja tuh babak kedua diganti gara-gara disikut pemain Vietnam. Menurut gue ironis juga ya, karena sebelum pertandingan ada pemain Vietnam yang Saiwar cuma ngomong bahwa Indonesia cuma bisa main curang sama banyak pemain naturalisasi ya lah, dan pas lawan Vietnam malah pemain keturunan kita yang mainnya bagus banget, dan malah pemain Vietnam yang mainnya kasar lah. Dan even pas babak kedua tuh bukan cuma Jordi Amat doang yang kena sikutan, tapi pas babak pertama Yakob juga disikut, terus Witan juga kena tuh sikutan pemain Vietnam tuh. Anyway, as gue udah bilang tadi, pas babak pertama Indonesia mainnya sangat impresif. Kita dapat mengontrol permainan, dan kita dapat menunjukkan kualitas kita lah sebagai tim. Saat kita engage in pressing, saat pressing kita juga jauh lebih kompak dibandingin pas lawan Irak, dan jauh lebih bagus lah kualitas pressing kita. Dan selama babak pertama tuh ya, beneran satu babak full kita nggak berhenti pressingnya. Jadi tim Vietnam ini susah untuk membangun penyerangan mereka, dan susah berkembang, jadi kesempatan yang mereka dapat juga dikit gitu. Dari pressing tersebut juga kita makanya bisa membuat peluang ya, beberapa peluang, dan nggak sedikit sebenarnya peluang kita tuh. Tapi ya sayangnya pas di depan gawang kita masih kurang klinikal lah. Pas babak kedua, karena mereka ketinggalan, jadi Vietnam merubah cara permainan mereka sedikit menjadi lebih direct, dan juga meningkatkan intensitas mereka, dan sebenarnya itu lebih mirip sama Vietnam yang dulu gitu. Tapi timnas Indonesia juga gak kalah hebatnya ya menurut gue, dimana babak kedua itu menurut gue itu Shin Tae-yong defensive masterclass. Jadi kita mainnya lebih drop back, tapi bukan berarti kita parkir bis.
Malah kita juga bisa membuat beberapa peluang yang sayangnya, as I've said before, finishingnya masih kurang dan kurang clinical di depan gawang. Dan juga decision makingnya pas kita memegang bola masih bisa sangat ditingkatkan. Pas babak kedua, STY juga memasukkan Adam Alis dan Hoki Caraka, dimana menurut gue itu emang mereka dimasukkan untuk intensitas mereka yang mereka bisa provide for the team, buat tim kita. Karena mereka berdua ini benar-benar bola kemana aja mereka kejar, juga pressingnya juga bagus. Sayang aja ketika memegang bola, seperti yang gue udah bilang tadi, ya decision makingnya lah yang bisa diperbaiki, terutama Hoki ya. Ada beberapa peluang yang didapat dimana kita bisa create something more gitu. Ini semua aja gue belum mention Marcelino yang sekali lagi menunjukkan kualitas dia sebagai star boy kita. Di pertandingan kemarin dia bermain sebagai gelandang, dimana itu posisi lebih naturalnya dia, and once again performa dia sangat luar biasa menurut gue. Dan even pas di menit 90 plus aja itu masih menggiring bola dari belakang sampai depan, dimana itu change of pace dia dan spatial awareness dia tuh udah kayak pemain luar. Hebat Marcelino sih, sampai memancing kartu merah juga dari lawan ya. Jakob Sayuri dan Arhan menurut gue juga bertampil sangat solid di belakang, terutama babak kedua saat keduanya bekerja keras untuk nahan penyerangan Vietnam sekaligus membuat serangan balik juga buat Indonesia. Terakhir gue mau menunjukkan apresiasi terbesar gue untuk kiper kita Hernando Ari, dimana di pertandingan kemarin lawan Vietnam dia juga sangat solid dan bahkan di menit terakhir aja itu masih memberikan save yang spektakuler ya. Dan bisa dibilang itu kalau misalkan bukan dia tuh, wah gue nggak tahu deh gimana kalau bisa seri lawan Vietnam mah. Gue bener-bener kecewa banget sih, especially kita penampilannya udah bagus banget gitu. Next, lawan Indonesia adalah Jepang, dimana di pertandingan sebelumnya mereka kalah lawan Irak dengan skor 2-1. Gue juga nonton pertandingan itu dan menurut gue Irak tuh mainnya bagus banget, dimana mereka saat bertahan tuh kompak banget, beneran definisi defending as a unit ya. Dari depan sampai belakang tuh pergerakan tanpa bola itu teratur banget lah. Dari kekompakan itu juga Irak bermainnya sangat efektif, dan menurut gue ini juga yang harus dilakukan oleh Indonesia saat melawan Jepang. Menurut gue kita mainnya harus lebih seperti babak kedua lawan Vietnam, dimana kita nggak apa-apa lah lebih drop back, dimana kita tuh menurut gue udah bagus, udah tau lah, lebih aware kapan harus menghentikan momentum lawan. Dan ini juga yang dilakukan Irak saat lawan Jepang gitu. Nggak bisa ya menurut gue kita main toe to toe melawan Jepang nanti, karena kualitas mereka jauh di atas kan ya. Tapi kita bisa banget nyuri peluang sana sini lah, adalah pasti. Dan kita harus bermain lebih efektif dan jangan membuang peluang yang kita udah dapat gitu saat udah susah-susah bikin peluang. Jadi harus lebih clinical, decision makingnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena buat Jepang mereka juga harus menang ya untuk lolos ke babak berikut. Dan pasti dari menit awal mereka mainnya tuh udah intens banget lah lawan Indonesia nanti. Prediksi skor gue untuk pertandingan Indonesia lawan Jepang adalah 2-2. Menurut gue STY masih ada beberapa trik dan kartu as yang dia belum keluarkan lah. Tapi seperti biasa gue cuma bisa berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia. Dan regardless of the result, kita bisa bertampil dengan membanggakan lah. As always, thanks for watching.